Assalamualaikum Bu Ririn. Hai teman-teman. Saya Isnaini. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang Electronic Marketing Tool. Saya mengambil jurnal tentang e-marketing tools and the new dimension of integrated marketing communication in Europe, higher education service, yang dibuat oleh Alexis Dutch, Andrea Cirsa, Transylvania University of Brasov, Romania. Sebelum menjelaskan tentang electronic tools, akan saya jelaskan dulu langkah-langkah proses komunikasi pemasaran terpadu, karena electronic tools di sini gunanya untuk mengelola komunikasi yang digunakan untuk pemasaran. Oke, yang pertama ada mengidentifikasi audiens, kemudian yang kedua menentukan tujuan komunikasi, yang ketiga merancang konten pesan. Konten pesan ini akan digunakan sebagai bahan iklan. Kemudian yang keempat memilih sarana komunikasi, boleh iklan, boleh jenis yang lain. Kemudian berikutnya mendefinisikan campuran media, anggaran, dan prioritas. Yang terakhir mengukur efektivitas upaya. Ada 3 tujuan utama komunikasi pemasaran yang interaktif. Yang pertama, menggunakan promosi online and offline untuk mengarahkan pengunjung atau lalu lintas berkualitas di situs web. Kemudian yang kedua, menggunakan komunikasi di tempat untuk menyampaikan pesan yang efektif dan relevan kepada pengunjung. Kemudian yang ketiga, ada tantangan untuk mengintegrasi saluran komunikasi ke dalam strategi bisnis dan kegiatan pemasaran. Nah, ini ada tujuan komunikasi e-marketing. Yang pertama, membangun ekuitas. Yang kedua, memperoleh respon langsung. Nah, dari respon langsung ini dapat dilihat dari iklan merek online dan hubungan masyarakat online. Kemudian, selain iklan online atau hubungan masyarakat online, ada iklan tanggapan langsung secara online juga. Ada promisi penjualan dan pemasaran langsung yang memiliki tujuan untuk memotivasi tindakan. Model periklanan itu ada 3, yaitu AIDA, Dagmar, dan Levitch and Steiner's Hierarchy of Effect. AIDA jika dijabarkan, A adalah attention, I adalah interest, D adalah desire, A adalah action. Nah, tujuan dari AIDA ini adalah untuk memastikan bahwa iklan meningkatkan kesadaran, merangsang minat, dan mengarahkan pelanggan keinginan, dan akhirnya pelanggan atau konsumen itu akan melakukan tindakan, yaitu untuk memutuskan membeli atau tidak membeli barang yang sudah ditawarkan melalui iklan. Dagmar ini jika dipanjangkan menjadi defining advertising goals for measured advertising result. Nah, di sini juga sama, terdiri dari 4 proses, yaitu awareness, comprehension, conviction, and action. Nah, tujuannya atau jika dijabarkan, calon pelanggan harus terlebih dahulu mengetahui keberadaan merek, awareness ya. Kemudian harus memiliki pemahaman tentang produk apa dan manfaatnya untuk apa. Nah, berikutnya akan terjadi meyakinkan gak sih produk ini untuk dibeli. Nah, baru terakhir action ya. Nah, beli atau tidak. Ada di keputusan itu. Jika memang tertarik ya biasanya membeli. Ini model iklan yang ketiga, The Levitch Steiner's Hierarchy of Effect Model. Nah, sama. Di sini ada 6 proses. Yang pertama awareness, knowledge, liking, preference, conviction, and purchase. Nah, untuk prosedur itu jika dijabarkan, yang pertama dekat dengan pembelian tapi masih jauh dari kasir adalah mereka yang hanya menyadari keberadaannya. Jadi belum tahu ya merek ini sebenarnya kayak gimana. Kemudian naik satu langkah lagi, prospek yang tahu produk apa yang ditawarkan, knowledge tahu gitu. Kemudian masih lebih dekat dengan pembelian adalah mereka yang memiliki sikap yang baik terhadap produk mereka yang mereka sukai, liking ya, suka gitu. Kemudian yang keempat preference, sikap yang menguntungkan telah berkembang di titik preferensi. Kemudian setelah itu ke conviction.
pelanggan yang menggabungkan preferensi dengan keinginan untuk membeli dan keyakinan bahwa pembelian akan bijaksana. Dan yang terakhir baru purchase ya, membeli karena memang sudah cocok ya sudahlah beli. Karakteristik utama dari komunikasi pemasaran yang terpadu. Nah, yang pertama adalah koherensi. Koneksi logis antara komunikasi yang berbeda. Kemudian yang kedua konsistensi. Ada beberapa non kontradiksi tetapi masih menekankan pesan ya, masih sesuai atau tidak jika iklan itu dikenalkan dengan masyarakat. Kemudian ada kontinuitas atau koneksi komunikasi melalui waktu atau berkesinambungan ya terus menerus. Kemudian ada komplementer melengkapi citra organisasi. Jadi iklan itu akan menunjukkan oh ini organisasi ini bisa dilihat dari iklannya. Tuh. Ada 3 aspek yang berbeda dari perencanaan komunikasi pemasaran pendidikan tinggi yang diterapkan di Eropa. Karena tadi saya ngambil jurnalnya dari Eropa, Romania ya. Yang pertama ada perencanaan saluran. Nah, di sini harus menemukan rute terbaik pasar atau apa ya? Karena itu dunia pendidikan, berarti kan dia harus tahu pangsa pasar yang akan dituju itu calon mahasiswanya seperti apa. Kemudian yang kedua ada perencanaan bauran komunikasi. Jadi ada membagi anggaran antara iklan, pemasaran langsung, dan penjualan pribadi atau PR. Kemudian yang ketiga ada perencanaan media, cara membelanjakan anggaran di TV, pers, surat langsung, secara online, ada internet atau media baru atau TV atau digital marketing itu sendiri. Ada 2 tahap kunci dalam merencanakan komunikasi marketing yang terintegrasi. Yang pertama menetapkan strategi media ditentukan oleh kebutuhan untuk menjangkau khalayak sasaran. Itu menentukan teknik promosi online yang akan digunakan dan tempat yang tepat untuk beriklan online. Kemudian yang kedua, menetapkan strategi kreatif. Nah, melalui iklan ini atau membuat situs mikro interaktif atau web ya, pendidikan tinggi dapat lebih efektif dalam menjangkau audiens atau calon mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri yang lebih cenderung menghabiskan waktu di situs media online karena zaman sekarang apa sih yang tidak bisa diakses melalui media online gitu. Karakteristik media elektronik yang pertama ada media siaran terdiri dari TV dan radio, kemudian ada broadcast media, TV kabel, berbagai teknologi push, daftar email, kemudian ada pointcast media atau webcasting. Nah, berikut adalah ada online promotion teknik atau teknik promosi secara online ya. Untuk yang pertama ada search engine, yang kedua ada online PR, kemudian ada online partnership, kemudian ada interactive advertising, kemudian ada yang terakhir ada viral marketing. Nah, teman-teman dan Bu Ririn, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang elektronik marketing tools. Mudah-mudahan teman-teman paham untuk kedepannya. Semoga perkuliahan ini lancar dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.